Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi sebagai capres dalam simulasi 3 nama semi terbuka dengan 36,8% suara. Pesaing terdekat Ganjar adalah Ketua Umum Prabowo Subianto, memperoleh suara 27% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 26,8%. Hanya saja Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini menilai tidak ada satu nama pun yang dominan dalam top 3 tersebut. Burhanuddin bahkan memprediksi adanya ketidakpastian terhadap sosok yang bakal memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, satu masa di mana proses kompetisi elektoral memang betul-betul melahirkan semacam ketidakpastian. Pertama, karena tidak ada petahana di 2024. Kedua, calon-calon yang muncul itu sangat kompetitif, terutama di 3 nama. Tidak ada satupun nama yang dominan. Ganjar meskipun di peringkat pertama itu juga tidak terlalu besar. Bahkan dalam beberapa bulan cenderung mengalami stagnansi, katanya lagi. Kemudian Burhanuddin mengungkit prediksi berbagai pihak yang menduga Prabowo pasti terlempar dari top 3 capres. Namun ternyata persaingan Prabowo malah lebih kompetitif dalam beberapa bulan terakhir. Dirinya tetap menduduki posisi kedua, sedangkan Anies dukungan yang didapat justru melemah. Padahal Anies merupakan sosok capres yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mas Anies yang sempat dapat momentum setelah dicapreskan Nasdem bahkan dapat dukungan Demokrat dan PKS, ternyata malah melemah. Makanya suasana ketidakpastian ini yang mungkin akan terus kita dapatkan sampai bulan September pas pendaftaran, kata Burhanuddin. Burhanuddin kemudian membeberkan simulasi head-to-head antara ketiga capres dengan perolehan suara tertinggi tersebut. Pertama, Burhanuddin mencoba simulasi Anies versus Prabowo. Hasilnya, Prabowo unggul dengan suara 45%. Anies kalah dengan mendapat suara 37,4%. Ini adalah asumsi apabila Ganjar gagal lolos di putaran kedua. Kalau Anies versus Prabowo, yang unggul adalah Pak Prabowo. Salah satu alasannya karena pendukung Ganjar lebih banyak yang lari ke Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan, kata Burhanuddin. Simulasi kedua adalah Ganjar versus Prabowo. Jika diadu maka yang keluar menjadi pemenang adalah Ganjar. Akan tetapi perbedaan suara mereka sangat tipis, di bawah 1%. Ganjar mendapat suara 41,8%, sedangkan Prabowo mendapat 40,9%. Gimana kalau Anies yang gak lolos di putaran kedua? Ganjar versus Prabowo. Bedanya hanya 1% antara Ganjar versus Prabowo, kata Burhanuddin. Simulasi terakhir adalah Anies versus Ganjar dengan asumsi Prabowo gagal lolos di putaran kedua. Burhanuddin mengatakan Ganjar unggul dengan perolehan suara 45,2%, sedangkan Anies 37,6%. Dua-duanya tren elektabilitasnya agak melemah di bulan Februari, tapi Ganjar unggul tipis dibanding Anies, ujar Burhanuddin Muhtadi. Begitu kira-kira. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Simulasi Head to Head. Ganjar menang atas Prabowo dan Anies. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.